Ya. Gue. Paling kok baik. Lah. Terus sampai akhirnya ending cerita gimana sih Mas kemarin ya? Keris belum dibahas. Oh iya. Terus sampai Siang hari yang Syarif itu merasakan sesuatu alam yang aneh. Tidak ada angin namun sejuk, tidak ada matahari namun terang. Rasanya nyaman. Sebenarnya ada apa ya Nang? Kita mau ninggal weling ya Mas. Iya. Tiba-tiba ada informasi ada keris Jager Windaru yang jatuh Tuh di suatu tempat. Lihat bulir dulu itu loh Mas. Rombongan. Kafilah. Penasaran. Buru. Kafilah. Ternyata keris Jager Windaru telah diminta oleh Ikram Barawi dari mahagurunya yang bernama Siapa gua nama mah guru? Guru Ikram Barawi. Siapa kok? yang bersama Haji Pramosa Aswadala. Itu iya benar. Renggo Aswadala. Ya. yang di mana ceritakan selendang sampai selendang itu Ceritain dos. lagi ngapa sampai nemu batu meteor itu Sampai terciptanya pusaka. Terciptanya keris itu. Jager Windaru. Ya waktu itu guru Rengku Aswadala kan sedang bertapa. Ini menurut ceritanya sudah dituturkan. Sedang bertapa selama beberapa hari atau beberapa bulan. Tiba-tiba dari tapa tersebut itu di samping Tuan Guru Rengku Aswadala terjatuhlah sebuah batu dari langit. Batu itu bersanding dengan sehelai selendang berwarna kuning. Lalu Rengku Aswadala, Guru Rengku Aswadala itu meneliti batu itu ternyata mengandung sebuah logam yang dia tempa menjadi sebuah pusaka berbentuk keris. Namanya keris apa? Jager Windaru. Usut punya usut. Ternyata selendang yang menemani batu itu yang terjatuh di samping Tuan Guru Rengku Aswadala itu ternyata Sesosok makhluk dari bangsa Aun bangsa awan atas yang terutama di atas ya, yang difitnah bahwasanya dia sudah berhubungan dengan makhluk bumi. Menurut bangsa Aun itu sendiri, bumi itu adalah tempat ataupun sumber penyakit yang kotor. Jadi itu adalah sesuatu aib yang sangat menjijikan mungkin di bangsa Aun, sehingga putri namanya siapa? Ninghania itu diberi hukuman dan dikutuk menjadi sehelai selendang dan dilempar ke bumi. Ya, dia bisa kembali kepada wujud semula ketika air yang ada di dalam batu itu terkena selendangnya. Ya mungkin pecahnya batu itu bisa melalui hujan kan, bisa melalui alam. Namun ceritanya benar-benar tidak sesuai ekspektasi dari Ninghania. Batu itu dibuatkan pusaka, air yang ada di dalam tidak dibuang ke belakang. Tumbuhlah menjadi keladi merah. Betul, ya seperti itulah. Dan ketika selendang itu terkena keladi merah bekas air tumbuhan dari batu meteor itu, ya muncul wong ayu. Gitu. Dia adalah putri Ninghania. Widodari. Dan alhamdulillah dengan bantuan dari Ninghania itu juga bisa membantu untuk melawan Nyai Konde dan merebut keris Jager Windaru. Nyai Konde gugur di Ninghania ya. Ya. Oleh keris itu, oleh selendang itu Sama dikit ding. Selendang biru. Pada memuji-muji dikit. Hebat banget. Sih hebat selendang. Selendangnya nyebut ya. Sebenarnya sih memakai selendang itu buat ngambil Keris. bukan inti bunga keterong. Kita kan nggak tahu. Oh iya. Iya, Tiba-tiba betul. malah bisa menarik Biar dari kerisnya tiba-tiba ternyata itu ada di dalam tubuh Nyai Konde. Buat melawan malah kerisnya selendangnya kayak menjulur langsung ikut leher. Terus cahayanya itu masuk ke
selendang. Ya, yang mubah malah bunga keterongnya ya. Iya, bunga keterongnya Sudah didapatkan malah nggak tahu buat apa. Lagi sayur nggak apa-apa. apa itu Mas ya? Tunjuk ngalahin konde kok. Halo Dos, mau kan panas sih Mar. Monggo bunga keterong. Bisa di sayur. Bahaya, jangan main Bahaya. terong. Dan kalau bahas-bahas terong langsung mungkuk. Aku kesuwe lagi wade-wade karo terong musuh itu tanane terong. Nah, Kris Jagar Windaru diberikan kepada Nyai Konde, Ikram Barawi malah di lain sisi bertarung dengan Aji Pramosa ya. Aji Pramosa. Untuk merebutkan kan? Ya, Ya. awalnya Iya. si Ikram Barawi berebut keris Jagar Windaru dengan Aji Pramosa, namun yang menang Ikram Barawi. Setelah dapat, mungkin kan dari cerita yang sampai Ikram Barawi datang ke gua hingga bertemu dengan sosok Sosrobahu itu kan katanya dengan kondisi yang luka parah, Ya. habis pertarungan dengan si Aji Pramosa. Nah, di situ ada kesalahan selisih paham dengan Pati. Ya. Nah, Dan di mana keris itu sudah ditukar oleh Ikram Barawi, keris yang asli sudah diperebutkan oleh Aji Pramosa dan Ikram Barawi, namun Patih masih berkumpul di sana. Di saat lagi pertarungan dengan Aji Pramosa, Patih dengan para pendekarnya masih meyakini bahwa keris masih di situ. Saya mau meyakinkan menuju ke sana, terjadilah sebuah ledakan. Nah, kecolongannya di situ, Mas. Ya sebenarnya tidak bisa menyalahkan Pati 100% karena memang secara visual keris itu masih tertancap di Dan tanah. juga Mas. dari kata yang tombro itu ada sihir Ya, yang menyelimuti. menyelimuti. tapi jenengan bisa ngeh gitu loh Mas. Karena kan dia Lihat. lihat pas posisi di mana Aji Pramosa mengambil keris sampai akhirnya Ikram Barawi datang mau merebutkan, ada Mas Kanang. Ya walaupun sepersekian detik karena waktu itu kan dia Iya kan? sedang terlempar. Debat sama Pati kan nggak ada saksinya, jadi Ya, cuma ramai memang. gitu. Bukti otentik. Itu. Nah, dari pertarungan dengan Aji Pramosa yang menimbulkan banyak luka, walaupun dia menang, namun dia sangat mungkin kekuatannya sangat sudah terbatas. Terengah-engah. Masuk ke dalam air terjun, masuk ke dalam gua, meminta bantuan terhadap sosok Sosrobahu yang dimana bantuan itu hanya ada 3 Hari ceritakan, Mas. Mas Bendos. Monggo Mas Dani. Aku orang mangkat pas kuku. Oh, betul nonton. Ya nonton tapi pas orang mangkat tadi orang. Gelur Halo. asli tonton gelur udah dangik kan orang Pecat. nonton sih. Kemudian bedanya Ikram Barawi bertemu Sosrobahu. Seperti ini, hasil dari pertarungan dari Aji Pramosa dan Ikram Barawi menimbulkan kedua belah pihak terluka, bahkan Aji Pramosa itu sampai meninggal dunia. Dengan sisa-sisa tenaga dari Ikram Barawi, dia menuju ke arah sungai dan mungkin kejadiannya dia kecemplung atau gimana ya, sampai ke air terjun. Blung di situ. Dengan sisa tenaga dia merangkak sampai bertemu gua. Entah Ikram Barawi itu mengetahui di dalam gua itu ada si Sosrobahu atau tidak. Yang jelas Ikram Barawi mungkin meneduh di sana dan bertemu dengan sosok Sosrobahu. Di sana ada sebuah percakapan Sosrobahu dengan Ikram Barawi. Sosrobahu menawarkan sebuah kekuatan karena mungkin Sosrobahu sudah menebak bahwasanya Ikram Barawi ini sedang dalam pertarungan ataupun peperangan ataupun kesusahan. Berangkat dari situ Ikram Barawi mungkin menyetujuinya. Dia meminum darah dari Sosrobahu sehingga mendapatkan kekuatan, namun ada batas dan syarat yang harus dihindari oleh Ikram Barawi. Batas waktunya adalah 3 hari, sedangkan syarat yang diajukan oleh Sosrobahu terhadap Ikram Barawi adalah ketika selama 3 hari itu Ikram Barawi mampu menahan haus akan darah, Ikram Barawi akan terbebas dari kekuatan itu dan tidak menggantikan Sosrobahu di belenggunya. Namun ketika tidak bisa menahan, Sosrobahu akan digantikan oleh Ikram Barawi dengan kekuatan dari Sosrobahu, seperti itu. Cukup terang apa enggak sih saya jelasin? Ya Dia udah terang ini.
sampai akhirnya dengan kesombongannya Ikram Barawi sudah mengalahkan 10.000 pasukan. Dia mengucapkan satu kata yang menjatuhkan, mengaku dirinya lebih hebat daripada Tuhan. Betul. Luput gue. Ya tidak belajar dari makhluk-makhluk terdahulu yang sombongnya Minta ampun. Kirngon. Itu ya teman-teman ya. Dia mengaku Tuhan pun Akan tunduk. kehendak